Selamat datang kembali di sesi obrolan mendalam kita. Hari ini kita mau coba kupas tuntas buku yang pendekatannya agak unik nih. Judulnya The Storypreneur's Playbook. Penulisnya Nitin Babel dan Pratek Roy Choudhury. Oh, iya, saya pernah dengar alumni IIT Kharagpur kan? Betul, keduanya dari sana. Si Nitin ini udah pengalamannya banyak sebagai pengusaha. 2 startup, terus masuk Forbes 30 Under 30 Asia. Nah kalau Pratek ini lebih ke pimpinan HR, tapi fokusnya psikologis sama mentorship. Kombinasi menarik ya. Terus apa yang bikin buku ini unik tadi? Nah ini dia, mereka pakai kerangka perjalanan pahlawan. Itu loh hero's journey-nya Joseph Campbell buat ngebantu kita paham lika-liku jadi wirausahawan. Keren kan? Oke. Menarik. Jadi perjalanan bisnis dilihat kayak petualangan pahlawan gitu ya? Persis. Makanya, misi kita kali ini, kita mau fokus gali bab 3-nya. Bab ini khusus ngebahas soal betapa pentingnya peran bimbingan mentor lah ya buat entrepreneur. Apalagi di fase-fase awal yang kritis itu. Fase setelah dengar panggilan tapi masih ragu-ragu gitu ya, refusal of the call. Nah itu dia. Kita bakal lihat bagian kayak bantuan mentor, terus gimana seorang mentor melihat melampaui Anda. Ada juga soal merancang inspirasi Anda. Oke. Terus ada perdebatan kecil nih. Seorang pendiri harus selalu dalam mode penjualan, benar nggak sih? Dan yang terakhir, apa jadinya kalau jalan tanpa seorang mentor? Lengkap deh kayaknya. Oke. Fondasinya dulu kalau gitu. Kenapa sih mentor ini jadi krusial banget, apalagi di awal? Campbell kan bilang manusia itu nyari pengalaman menjadi hidup. Ya, betul. Kewirausahaan itu sering jadi tempatnya. Tapi, ya itu tadi, tempat ini bisa sepi banget, gelap, nggak pasti arahnya. Coba deh Anda bayangin, mungkin Anda lagi mulai nih, kayak berdiri di pinggir kota besar, kelihatannya oke, tapi ya ampun, ruwet banget. Nggak ada peta, nggak ada kompas. Nah, nggak ada bintang utara lah istilahnya. Mentor itu bisa jadi bintang utaranya. Ini penting banget buat Anda yang mungkin lagi di persimpangan jalan karir, bisnis, atau bahkan ya pengembangan diri aja, butuh arah gitu. Ngerasa agak hilang. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih butuh banget mentor? Di bagian bantuan mentor di buku ini digambarin banget perjuangan yang jalan sendirian. Gimana tuh gambarannya? Ya, kayak buang-buang waktu, duit, tenaga. Ternyata idenya buntu. Terus pelan-pelan PD-nya turun. Mulai deh ngerasa ketinggalan sama teman-teman lain. Susah bangun koneksi penting. Waduh. Ujung-ujungnya yaitu ngerasa sendirian, kewalahan sama masalah numpuk. Kedengarannya ya agak ngeri ya. Ngeri. Dan sayangnya umum banget kejadian. Nah, disitulah peran mentor jadi penting banget. Buku ini malah bilang mentor itu manifestasi takdir Anda. Agak dramatis ya, tapi ada benernya. Maksudnya gimana tuh manifestasi takdir? Ya, karena mentor bawa sesuatu yang susah dicari sendiri. Kebijaksanaan, ya kan? Dari pengalaman mereka, pahit manisnya, terus keterampilan praktis yang mungkin kita belum punya. Dan gak kalah penting, akses ke jaringan, ke sumber daya. Jadi kayak shortcut gitu? Bisa dibilang gitu, tapi lebih dalam. Mereka bantu kita nembus tembok ketakutan. Takut gagal, takut salah, takut gak mampu. Itu kan sering bikin kita mandek. Mentor bantu isi bolong di skill kita. Buka pintu koneksi yang kalau sendiri bisa tahunan bangunnya. Dan seringkali ini yang paling mahal. Mentor bisa lihat berlian dalam diri kita yang kita sendiri aja nggak lihat. Nah, ini menarik juga nih. Buku ini nyinggung soal paradoks gitu. Banyak pengusaha, walaupun lagi susah banget, malah gengsi ngakuin. Takut kelihatan lemah kalau minta tolong. Iya, stigma itu kuat banget emang. Makanya peran mentor jadi makin penting lagi, yaitu sebagai ruang aman. Tempat kita bisa, curhatlah soal ketakutan, rasa nggak aman, bahkan soal kesehatan mental. Kan tekanan bangun bisnis tinggi banget tuh. Dan bisa ngomong tanpa dihakimi. Betul. Dan buku ini juga nyinggung soal konteks budaya ya, kayak di India, tekanan sosial, ekspektasi gender, itu bisa nambah beban lagi. Ya, jadi makin kompleks ya tantangannya. Ini mungkin nyambung dikit ya ke fase penolakan panggilan tadi, di mana takut dan ragu bikin kita malas mulai. Nyambung banget. Soal budaya ini, kalau di India kan sebenarnya ada tradisi kuat ya, guru shishya. Ini bukan cuma transfer ilmu teknis loh. Lebih dari itu ya. Jauh. Ini hubungan yang dibangun di atas trust, rasa hormat, pembelajarannya holistik. Nggak cuma apa dan gimana, tapi juga kenapa. Nilai-nilai, etika, pertumbuhan diri. Tradisi ini juga nekenin belajar seumur hidup, adaptasi.
penting banget kan di bisnis. Terus keuntungan jaringan tadi gimana? Nah, selain yang personal tadi, ini konkret banget. Mentor yang bagus itu nggak cuma ngasih akses ke jaringannya, tapi seringkali dia minjemin kredibilitasnya di awal. Terus, dia bisa bantu kita nyempurnain cara kita bangun jaringan. Gimana ngedeketin orang, gimana bangun hubungan, bukan cuma ngumpulin kontak doang. Jadi nggak sekedar kenalan ya. Buku ini pakai analogi Po sama Master Shifu dari Kung Fu Panda. Buat gambarin gimana mentor lihat potensi unik. Po kan awalnya kelihatan kikuk banget tuh. Haha, iya. Tapi Shifu akhirnya nemu cara ngelatih Po pakai makanan kesukaannya. Pas gak sih analogi ini menurut Anda? Pas banget, itu intinya. Mentor hebat itu nggak maksa kita masuk cetakan. Mereka benar-benar coba pahami kekuatan kita, kelemahan kita, bahkan anehnya kita, terus bikin cara bimbingan yang pas, kayak Shifu tadi. Ini soal personalisasi, ngelihat apa yang orang lain mungkin nggak lihat. Oke. Jadi jelas ya kenapa mentor itu penting. Sekarang, gimana cara mereka bantu secara nyata? Ada cerita menarik nih dari buku soal Panindra Sama, panggilannya Pani, pendiri Redbus. Oh, Redbus. Sukses banget itu di India. Gimana ceritanya? Nah, ide awalnya dia tuh sebenarnya lebih simpel. Fokus ke teknologi. Bikin software open source buat bantu operator bus kecil ngelola tiket. Masalahnya nyata, tapi dia ragu ini bisa jadi bisnis gede. Keraguan awal yang wajar ya. Betul. Nah, disinilah mentornya, Sanjay Anandaram dari TAI, berperan banget. TAI ini kan organisasi global yang bantu wirausahawan ya. Iya, The Indus Entrepreneurs. Terus gimana peran Sanjay? Sanjay ini contoh pas buat konsep seorang mentor melihat melampaui Anda. Dia nggak cuma lihat solusi teknis Pani, tapi dia lihat potensi pasar yang jauh lebih gede. Dia lihat gambaran besarnya ya. Persis. Wawasan kuncinya. Jangan cuma bikin alat buat operator, tapi bangun platform yang bisa diskalakan. Yang nyambungin semua, operator gede, kecil, agen, dan tentu aja penumpang. Wah, itu mengubah segalanya pasti. Banget. Nasihat itu benar-benar ngubah arah Redbus dan cara pikir Pani. Dari insinyur jadi wirausahawan sejati. Ini lompatan perspektif yang sering kali dibantu sama pandangan orang luar, yang berpengalaman, ya mentor itu. Betul, pergeseran perspektif itu kunci. Ada cerita lain nggak? Ada. Yang ini soal transformasi diri juga. Nihal Ahmed dari Limitless Institute. Nihal ini awalnya galau banget sama kuliahnya. Ngerasa salah jurusan, tersesat gitu. Ada 3 pertanyaan di kepalanya. Apa aja tuh pertanyaannya? Pertama, kerjaan apa sih yang bikin gue puas? Kedua, skill apa yang dibutuhin buat itu? Ketiga, gimana mulainya? Bingung banget dia. Wah, ini pertanyaan sejuta umat kayaknya ya. Terus gimana dia nemu jawaban? Nah, lagi-lagi, bimbingan. Beruntung dia ada teman yang ngenalin ke pemimpin gerakan mahasiswa gitu, yang juga aktif di kewirausahaan sosial. Mentor inilah yang ngenalin Nihal ke design thinking. Oh, design thinking. Ini bukan cuma metode ya? Bukan, lebih ke pendekatan. Cara mecahin masalah yang fokusnya ke pemahaman mendalam soal kebutuhan pengguna. Nah, dalam kasus ini, penggunanya ya si Nihal sendiri. Jadi mentornya nggak ngasih ikan, tapi ngajarin manjing. Bisa dibilang gitu. Mentornya bantu dia pakai design thinking buat nanya ke diri sendiri, tapi pertanyaan yang lebih dalam. Apa sih yang benar-benar gue suka kerjain? Gue jago atau punya bakat di mana? Proses refleksi ini yang bantu dia nemu kliknya. Buku ini nyebutnya momen merancang inspirasi Anda. Menarik, jadi menemukan titik temu antara passion dan skill ya? Iya. Dan dampaknya nggak berhenti di situ. Setelah nemu jalannya, dia malah kepikiran bantu orang lain nemuin jalannya juga. Lahirlah produk Ikigai itu. Ini contoh kuat gimana mentorship bisa jadi katalis bukan cuma buat bisnis, tapi buat nemuin diri sendiri, nemuin tujuan hidup. Dalam banget ya dampaknya bisa sampai segitu. Iya kan? Nah, dari Fanny dan Nihal, kita lihat mentor bisa buka perspektif, bantu nemuin diri. Sekarang geser dikit yuk ke dinamika hubungan mentor-mentinya. Ada bagian seru nih, judulnya Seorang Pendiri Harus Selalu Dalam Mode Penjualan, benarkah? Wah, ini pertanyaan bagus. Sering banget kan pendiri merasa gitu? Iya, ini dibahas lewat pengalamannya Sisir Modi, pendiri Niki.ai, platform AI buat ngobrolin jualan gitu. Awalnya, Sisir ini ngelihat mentor tuh transaksional banget. Maksudnya transaksional gimana?
Ya, dia deketin calon mentor itu lebih biar nama perusahaannya keren, ada nama besar di dewan penasehatnya gitu. Dia selalu ngerasa harus tampil sempurna, jualan visi terus, nutup-nutupin masalah asli perusahaannya. Pasang topeng gitu ya. Banget. Ada cerita lucu di buku. Dia nolak investasi sama bimbingan dari pamannya sendiri. Mungkin takut campur aduk urusan bisnis keluarga, atau ya itu tadi, gengsi kelihatan lemah. Terus rugi nggak sih kalau pendekatannya kayak gitu terus? Selalu jualan? Rugi banget ternyata. Kata buku ini ya, kalau selalu pakai topeng, kita kan nutup pintu buat dapat hal paling berharga dari mentor. Masukan jujur, kritik membangun, sama dukungan pas lagi susah. Gimana mentor mau bantu kalau nggak tahu masalahnya? Bener juga ya, mentor bukan cenayang. Nah, perubahan besar buat si Shir itu pas dia akhirnya ketemu mentor yang lebih personal, yang justru dorong dia buat berani nunjukin kelemahan, kerentanan. Dari situ, dia sadar hubungan mentorship yang benar itu butuh keseimbangan. Keseimbangan gimana tuh? Dia bikin rasio 80-20. Sekitar 80% interaksi mungkin dia benar ngomongin kemajuan, jualan visi. Tapi harus ada 20% waktu buat refleksi jujur, ngakuin kalau lagi susah, dan benar-benar minta dibimbing, bukan cuma minta dipuji. Jadi ada ruang untuk jadi manusia biasa ya di depan mentor? Persis. Kuncinya, kerentanan yang dikelola itu mata uang penting dalam hubungan mentorship yang dalam. Tanpa itu, ya hubungannya gitu-gitu aja, dangkal. Oke, keseimbangan 80-20. Catat nih. Jadi kita udah lihat pentingnya mentor. Gimana mereka bantu, dinamika hubungannya. Terus gimana kalau sebaliknya? Nekat jalan tanpa mentor. Ada contohnya? Ada. Dan ini ceritanya agak menyentuh ya. Kisah Vijayananda Prabu, panggilannya Wijay, pendiri Linger Lodges. Konsepnya unik banget. Bisnis jiwa. Nawarin nginep santai, fokusnya, mewahnya nggak ngapa-ngapain. Oh, yang di tempat-tempat unik itu ya? Sempat naik daun kan itu? Iya betul. Awalnya bagus, modal sendiri, dia ubah properti-properti agak terlantar jadi tempat istirahat keren. Kelihatannya oke dong. Awalnya iya, baki masalah muncul pas Linger mau scale up, mau gedein bisnis. Nah, di sini nih nggak adanya mentor mulai kerasa. Mereka mulai keluar dari model awal yang ramping itu. Mulai bakar duit gitu. Bisa dibilang gitu, investasi gede di awal buat ambil alih renovasi properti baru. Malah nguras kas. Untung dari properti lama habis buat nutupin biaya ekspansi. Terus, pas coba cari dana dari visi, Venture capitalist. ditolak. Kena umpan balik pahit, visi bilang ini bisnis gaya hidup. Bagus sih, tapi susah buat tumbuh cepat kayak mereka mau. Tambah lagi, ternyata si VJ ini nggak gajian bertahun-tahun demi bisnisnya. Waduh, berat banget itu. Banget. Akhirnya, tekanan finansial plus ada diagnosis kesehatan putranya maksa dia ambil keputusan pahit. Keluar dari Linger. Bisnis yang dia bangun pakai hati banget. Sedih juga ya dengarnya. Terus apa hubungannya sama mentor? Nah, ini yang paling nonjok. Refleksi Vijay sendiri di buku itu, dia bilang terang-terangan, nggak punya mentor itu salah satu penyesalan terbesar saya. Pengakuan yang kuat banget kan? Wah, kenapa ya kesadaran kayak gitu seringnya telat? Itu dia. Mungkin saking sibuknya ya, ngurusin operasional, madamin api sana-sini, ngejar target, nggak sempat atau nggak kepikiran buat mundur dikit, cari pandangan luar, ngerasa bisa sendiri, sampai akhirnya masalah numpuk, dan udah terlalu besar buat diatasi sendiri. Iya, kisah Fiji ini jadi pengingat. Buku ini, lewat omongan Fiji, ngejelasin banget gimana mentor bisa bantu. Misalnya, bantu susun model bisnis yang lebih kuat dari awal, mikirin soal skala. Biar nggak kebablasan pas ekspansi ya. Betul. Terus bantu ngerem eksperimen yang mahal. Bisa jadi penengah kalau ada konflik antar pendiri. Itu kan sering banget tuh. Terus, ya dukungan emosional pas lagi down. Itu penting banget sih. Dan satu lagi, mentor bisa dorong keputusan finansial yang realistis, termasuk soal gaji pendiri. Biar nggak kejebak ilusi, bisnis untung, padahal kantong pribadi kosong. Fiji juga nyesal nggak ambil peluang bisnis B2B yang dulu ada. Mungkin kalau ada mentor, bisa kelihatan lebih awal. Jadi mentor itu kayak jaring pengaman, teman diskusi kritis, sekaligus sumber semangat ya. Bisa minimalisir penyesalan lah intinya. Nah, itu dia. Rangkumannya jadi makin jelas ya. Peran mentor di dunia wirausaha ini bukan cuma pelengkap, tapi seringkali jadi faktor kunci buat selamat dan tumbuh.
Navigator di tengah badai ketidakpastian. Betul, pemberi perspektif, katalis buat nemuin diri, pagar biar nggak jatuh ke jurang yang sama. Caranya macem-macem, lihat potensi, ngasih inspirasi, jadi tempat aman buat jujur, sampai ngasih saran praktis. Dan ini pesennya tentu aja buat Anda juga, pendengar kami ya. Dimanapun posisi Anda sekarang, coba deh renungin sejenak. Ada nggak area di hidup Anda, kerjaan, proyek iseng, belajar skill baru, atau hubungan yang kayaknya butuh panduan atau sudut pandang lain? Jangan nunggu doang ya. Nah, itu. Buku ini ngajarin kita buat proaktif. Jangan nunggu mentor ideal datang sendiri. Cari, semangatnya latihan mencari. Bisa lewat LinkedIn, acara komunitas, atau ya beraniin diri aja nanya ke orang yang Anda kagumi. Ingat juga, mentorship itu bentuknya macam-macam. Bisa formal jangka panjang, bisa obrolan singkat tapi ngena, bisa juga dari teman sejawat. Oke, sebagai penutup nih, kami mau kasih satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pengalaman para wirausahawan di buku ini nunjukin punya mentor itu penting. Tapi, ada satu lagi yang sama pentingnya. Apa tuh? Ini bukan cuma soal siapa mentor Anda, tapi bagaimana Anda sebagai yang dibimbing terlibat di dalamnya. Pertanyaannya buat Anda, seberapa terbuka sih Anda buat benar-benar nerima masukan? Apalagi kalau masukan itu nantang keyakinan Anda, nunjuk kelemahan Anda, atau rasanya nggak enak di awal? Keterbukaan sama kemauan belajar itu yang akhirnya nentuin seberapa banyak manfaat yang bisa Anda ambil.